Untuk mengetahui situasi jelang libur Nataru, kita terhubung dengan dua jurnalis Kompas TV, Gratia Adur di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan Jipayana Putra di Bandara Ngurah Rai, Bali. Kita ke Gratia terlebih dahulu di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat siang Gratia, bagaimana situasi di sana dan apa saja persiapan yang dilakukan oleh otoritas bandara? Pertanggal 14 Desember 2024 agar tidak terjadi lonjakan penumpang dan juga penumpukan penumpang di Terminal 3, ada sejumlah skema yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura Indonesia, diantaranya adalah melakukan perubahan operasional maskapai untuk penerbangan domestik. Seperti contoh, bagi penumpang yang akan melakukan penerbangan pesawat menggunakan maskapai Super Airjet, ini akan dipindahkan ke Terminal 2E, kemudian kalau menggunakan penerbangan Lion Air, ini dipindahkan ke Terminal 1A. Mengapa perubahan operasional ini dilakukan mepet menjelang libur Natal dan Tahun Baru? Ini tujuannya supaya di Terminal 3, baik di keberangkatan dan juga di kedatangan, ini tidak terjadi adanya penumpukan penumpang. Karena kalau kita berkaca dari libur Natal dan Tahun Baru di tahun lalu, ini biasanya terjadi penumpukan-penumpukan, baik di selasar Terminal 3, di tempat check-in, dan juga di area lobi parkir ketika menurunkan penumpang, ini selalu terjadi penumpukan arus penumpang. Sehingga ini adalah skema yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura untuk memindahkan ataupun melakukan perubahan operasional maskapai seperti itu. Dan ini juga berpengaruh tidak hanya kepada penerbangan domestik saja, tetapi juga berpengaruh terhadap penumpang yang akan melakukan perjalanan umroh seperti itu, yang menggunakan pesawat ataupun maskapai Lion Air ini yang sebelumnya berpusat di Terminal 3, ini juga dipindahkan ke Terminal 2F. Dan tentu dari PT Angkasa Pura ini sudah berkoordinasi dengan kedua maskapai penerbangan tersebut, dan ini juga dihimbau kepada para penumpang sebelum melakukan penerbangan untuk tetap memperhatikan di mana Anda akan melakukan penerbangan, apakah di Terminal 3 atau di Terminal 2 atau di Terminal 1, karena adanya perubahan operasional seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat suasana dari pagi hingga siang ini, ketika PT Angkasa Pura melakukan perubahan operasional maskapai, ini juga sangat berdampak khususnya di Terminal 3. Bisa Anda lihat di belakang saya saat ini biasanya terjadi antrean yang cukup panjang bagi para calon penumpang untuk melakukan proses check-in tiket pesawat, tetapi yang bisa Anda lihat di layar kaca di belakang saya ini sudah tidak nampak terjadi adanya antrean yang cukup panjang khususnya di counter check-in. Kemudian tadi juga kami turun di Terminal 3, mulai dari selasar di terminal keberangkatan sampai di area lobi parkir biasanya terjadi kemacetan, tapi ini sudah nampak tidak terjadi adanya penumpukan. Jadi ini bisa dibilang sangat efektif, tapi kita masih belum tahu ketika nanti pada saat lonjakan arus penumpang di Terminal 3 akan berjalan dengan baik atau tidak, nanti kita akan tunggu bersama karena diprediksi akan ada lonjakan ini sekitar tanggal 20 hingga 23 Desember 2024. Kemudian untuk Baik, sejumlah skema diberlakukan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten di masa libur Nataru ini, diantaranya melakukan operasional maskapai, diantaranya untuk penerbangan domestik. Dan untuk selanjutnya kita akan bergeser ke Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Sudah ada rekan jurnalis Kompas TV, Jipayana Putra di sana. Selamat siang Jipayana. Bagaimana persiapan Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali untuk menangani libur Nataru dan apakah sudah terjadi lonjakan penumpang di sana? Baik, selamat siang Imron dan saudara. Dari pantauan kami hingga siang ini di Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali sudah mulai adanya peningkatan dari jumlah penumpang sejak 2 minggu ke belakang di bulan Desember kemarin. Tercatat di minggu pertama, Bandara Igusti Ngurah Rai melayani penumpang sebanyak 423.000 penumpang dan naik menjadi 438.000 penumpang di minggu kedua. Pihak bandara pun memperkirakan akan ada lonjakan penumpang di beberapa tanggal seperti di tanggal 20, 26, dan 29 Desember hingga di 2 Januari 2025.
Langkah antisipasi pun telah disiapkan oleh pihak Bandara Igusti Ngurah Rai Bali seperti pemberlakuan pembayaran non-tunai di pintu keluar dan pintu masuk bandara hingga pengaturan rekayasa lalu lintas yang bekerja sama dengan pihak kepolisian, Dinas Perhubungan hingga pecalang desa setempat. Selain menambah jumlah personil di Posko Nataru yang akan melibatkan personil gabungan di dalam Bandara Igusti Ngurah Rai sendiri. Nah, di sisi lain, saudara, dengan adanya penurunan harga tiket pesawat itu mengakibatkan adanya peningkatan dari jumlah penumpang yang melakukan perjalanan melalui Bandara Igusti Ngurah Rai. Dan hal tersebut diharapkan mencapai target dari Bandara Igusti Ngurah Rai sendiri yang menargetkan sebanyak 23,6 juta penumpang di akhir tahun 2024 ini. Di sisi lain, hal tersebut untuk mendukung keberlangsungan perekonomian hingga pariwisata di Provinsi Bali sendiri. Kembali ke Imron. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Jipayana Putra yang melaporkan dari Bandara Igusti Ngurah Rai Bali, dan sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Gratia Adur yang melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali.